siapa yang suka mendengarkan cerita dongeng? Atau sering diceritakan dongeng oleh ayah atau bundanya di rumah? Bu Guru juga senang sekali dengan cerita dongeng, ya. Lalu, kalau kalian sudah pernah mendengar cerita dongeng, kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan dongeng itu? Nah, perlu anak-anak ketahui, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi ini bukan cerita yang sebenarnya ya. Nah, anak-anak, karena dongeng ini sifatnya adalah bukan cerita yang sebenarnya, maka dongeng ini biasanya dijadikan sebagai sarana hiburan. Selain itu, dongeng biasanya juga digunakan untuk menyampaikan pesan moral atau pesan yang mendidik. Dongeng ini cerita yang dikarang atau dibuat dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang. Nah, perlu anak-anak tahu juga kalau dongeng itu adalah cerita warisan dari nenek moyang. Itu artinya dongeng ini sudah ada sejak zaman dahulu dan turun-temurun. Nah, dongeng ini harus kita lestarikan keberadaannya. Maka anak-anak sering-seringlah membaca dongeng. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang unsur-unsur dongeng. Ada dua unsur dongeng yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama adalah unsur intrinsik atau dari dalam. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, kita akan membahas unsur intrinsik terlebih dahulu ya. Nah, unsur intrinsik. Apa sih yang ada di dalam unsur intrinsik itu sebenarnya? Yang pertama ada tema, lalu tokoh, yang ketiga watak, yang keempat latar, yang kelima amanat, dan selanjutnya ada alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Namun di kelas 3 anak-anak akan mempelajari 5 unsur intrinsik dulu. Ada tema, tokoh, watak, latar, dan amanat. Untuk yang lainnya akan dipelajari besok di kelas selanjutnya. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah tema. Yang dimaksud dengan tema adalah suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Jadi sebelum kita membuat dongeng atau pengarang membuat dongeng itu sebelumnya menentukan dulu apa ya tema yang akan diambil. Misalnya tentang tema persahabatan atau pahlawan atau kasih sayang. Nah, nanti isi cerita dongeng itu disesuaikan dengan tema yang telah dibuat. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Misalnya ada cerita bawang merah, bawang putih. Nah, tokohnya siapa? Ada bawang merah, ada bawang putih, ada ibu tiri. Ya kan? Anak-anak sudah pernah mendengar belum cerita tentang bawang merah, bawang putih? Atau cerita dongeng yang lainnya ya. Nah, tokoh ini dibedakan menjadi 3. Ada pelaku baik atau disebut protagonis. Pro itu artinya baik ya. Ada pelaku jahat yang disebut antagonis, dan ada pelaku penengah yang disebut tritagonis. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah watak. Tentu anak-anak tahu ya, yang dimaksud dengan watak itu adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Misalnya ada yang punya watak baik hati, sombong, atau kejam, atau ramah, dan lain-lain. Bu Guru terangkan lagi ya, kalau tokoh itu adalah pelakunya, kalau watak itu adalah sifatnya ya. Nah, selanjutnya adalah latar. Jadi, latar merupakan tempat, waktu, suasana, serta alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra atau dongeng tadi ya. Nah, di sini latar itu dibagi menjadi 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana.
Kalau latar tempat itu adalah tempat kejadian dongeng atau cerita itu. Misalnya di perpustakaan, di jalan, di taman, di sungai, dan lain-lain. Latar waktu itu adalah kapan waktunya cerita tersebut. Misalnya pagi hari, siang hari, malam hari, atau bisa juga disebutkan pada bulan apa, tahun berapa, juga bisa ya. Jadi tidak harus pagi, siang, malam. Bisa juga disebutkan pukul berapa. Nah, itu juga menunjukkan waktu. Lalu yang ketiga adalah latar suasana. Suasana ceritanya seperti apa? Atau sedih, gembira, haru, atau yang lain-lain ya. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Nah, amanat ini biasanya berisi nasihat yang disampaikan oleh penulis tadi melalui karyanya, misalnya cerita dongeng tadi ya. Amanat ini bersifat positif, di mana berisi pesan-pesan moral dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dongeng. Ada 4 jenis dongeng yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah fabel. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang binatang. Misalnya, apakah kalian pernah mendengar dongeng Kancil Mencuri Timun? Nah, itu adalah contoh fabel ya. Atau ada cerita semut dan gajah. Nah, itu juga termasuk fabel atau cerita tentang binatang. Yang kedua adalah legenda. Legenda yaitu dongeng yang menceritakan tentang asal-usul suatu daerah. Misalnya, terjadinya Danau Toba. Nah, apakah kalian pernah mendengar cerita Danau Toba? Danau Toba itu merupakan salah satu contoh legenda. Yang ketiga adalah mite. Mite adalah dongeng yang menceritakan tentang suatu kehidupan berkaitan dengan hal-hal mistis ya. Contohnya adalah dongeng Nyi Roro Kidul. Nah, itu merupakan contoh mite. Yang keempat adalah sage. Nah, sage adalah dongeng yang menceritakan tentang sejarah kepahlawanan. Contohnya misalnya Jaka Tingkir. Nah, itu merupakan contoh sage. Anak-anak, mari kita dengarkan cerita pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar, dan ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga sangat senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" kata pemuda itu. "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu," kata si pohon apel. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon apel. Anak laki-laki itu pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia.
Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel itu. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, itulah tadi cerita pohon apel yang tulus. Kita bisa belajar dari sifat pohon apel ya anak-anakku.